Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Ada pasangan yang bernama Budi dan Nina. Mereka lelah menghadapi masalah yang sama berulang-ulang. Apakah kamu mempunyai masalah seperti itu juga? Tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka hanya gagal memahami perbedaan antara pria dan wanita. Jika itu terus berulang, lama-kelamaan hubunganmu akan berubah dari yang romantis menjadi hubungan yang datar. Pria dan wanita berpikir berbeda. Mereka mempunyai kebutuhan emosional dan cara berkomunikasi yang berbeda. Jika kamu memiliki masalah ini, kamu harus membaca buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, The Classic Guide to Understanding Opposite Sex. John Gray sebagai penulis mengibaratkan pria dan wanita seolah-olah dari planet yang berbeda. Pria diibaratkan berasal dari planet Mars, dan wanita berasal dari planet Venus. Ini merupakan panduan untuk memahami lawan jenis. Ketika kamu mengetahui perbedaan dirimu dan pasanganmu, kamu akan mempunyai perspektif yang baru dan lebih mengerti satu sama lain. Pengetahuan ini akan meningkatkan hubunganmu dan menyelesaikan masalah-masalah yang didasarkan pada perbedaan pria dan wanita. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, pria perlu memproses masalah mereka di kepalanya, sedangkan wanita ingin mengkomunikasikan masalahnya secara verbal. Setelah pulang bekerja, Budi dan Nina pulang ke rumah dengan membawa masalah dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ketika duduk bersama untuk makan malam, Nina mulai membicarakan bagaimana bosnya memberikan pekerjaan yang terlalu banyak. Budi, dia ingin segera memecahkan masalahnya, sehingga dia langsung mengatakan solusi untuk masalah tersebut. Ini akan membuat Nina marah karena Nina hanya perlu untuk didengarkan agar perasaannya menjadi lebih baik. Di sisi lain, Budi menyelesaikan masalahnya dengan berdiam diri atau dengan mengabaikan pikirannya dengan menonton TV. Budi merasa perlu mengatakan masalahnya ketika dia memerlukan solusi dari Nina. Tapi Nina merasa sedih karena Budi tidak menceritakan apa yang sedang mengganjal pada dirinya. Pada kedua kasus seperti ini, Budi dan Nina mencoba memenuhi kebutuhan pasangannya dengan cara yang salah. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Budi dapat mendengarkan Nina tanpa memberikan solusi apapun, kecuali dia secara spesifik meminta Budi untuk memberikan solusi. Sedangkan Nina dapat membiarkan Budi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu merasa terganggu. Inilah solusinya. Jika kamu seorang pria, kamu bisa membiarkan wanita bercerita tanpa menawarkan solusi. Dan jika kamu seorang wanita, kamu bisa menunggu pria menyelesaikan masalahnya sendiri sampai mereka merasa baik dengan sendirinya. Kedua, wanita perlu merasa dicintai, sedangkan pria perlu merasa berguna untuk pasangannya. Di satu minggu, Budi memutuskan untuk memperbaiki sebuah lemari buku yang rusak. Dia melakukan itu sendiri. Setelah melihat Budi melakukan itu selama berjam-jam, Nina bertanya apakah dia dapat menelpon kakak lelakinya untuk membantu Budi. Budi tentunya tidak suka. Ia marah kepada Nina karena Budi ingin merasa dirinya berguna dengan dapat memperbaiki lemari itu sendiri. Di sini, yang Nina dapat lakukan adalah mengapresiasi usaha yang dilakukan Budi dan mempercayai kemampuannya. Di sisi lain, Nina sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci piring, baju, membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain. Dia tentunya senang untuk melakukan ini. Tapi ketika Budi tidak menghargai yang Nina sudah lakukan untuk semua pekerjaan rumah tangga tersebut, Nina mulai kecewa dan tidak merasa dicintai. Pada kedua kasus tersebut, kurangnya apresiasi terhadap pasangan akan membuat ketegangan dan masalah-masalah yang tidak diperlukan. Inilah solusinya. Seorang wanita dapat menunjukkan apresiasi pada pria dengan mempercayainya dan tidak perlu membantu mereka kecuali mereka memintanya.
Jika kamu seorang pria, tunjukkan cintamu secara terus-menerus terhadap pasanganmu. Ketiga, pria dan wanita menggunakan kosakata yang sama, tapi artinya berbeda. Suatu hari, Nina membahas kembali masalah di hari-hari sebelumnya, di mana Budi terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak meluangkan waktu untuk bersama dirinya. Dia berkata, "Kita sudah tidak pernah berkencan lagi." Akhirnya Budi menjadi marah dan mengingatkan kapan saja mereka berkencan dan pergi bersama-sama dan semua hal lainnya yang dia lakukan untuk Nina. Ketika Nina berkata tidak pernah, maksudnya bukan benar-benar tidak pernah. Dia hanya berusaha untuk menunjukkan perasaannya terhadap Budi yang tidak memperhatikannya akhir-akhir ini. Tapi dalam pikiran Budi, ketika Nina berkata tidak pernah, dia benar-benar mengartikan itu sebagai tidak pernah dan menjadi frustasi. Di lain hari, Budi memikirkan masalah yang ada di pekerjaannya. Nina melihat Budi sedang kesusahan dan bertanya, "Kamu kenapa?" Dan Budi menjawab, "Saya baik-baik saja, tidak usah khawatir." Nina melihat itu sebagai pertanda kalau ada sesuatu yang tidak beres, dan dia menginterogasi Budi lebih lanjut untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Budi. Dia terus bertanya sampai Budi akhirnya marah. Ketika Budi berkata, "Saya baik-baik saja," dia bermaksud mengatakan kalau dia benar-benar baik-baik saja dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika dia benar-benar memerlukan bantuan dan ingin bercerita, dia akan memberitahu Nina. Nina tidak mengerti tentang ini, sehingga mereka sama-sama frustasi dan marah. Pria seringnya berkata yang sesungguhnya, sedangkan wanita cenderung menggunakan banyak kosakata lain untuk menggambarkan perasaannya. Inilah solusinya. Jika kamu seorang pria, kamu dapat fokus terhadap perasaan yang wanita rasakan. Jangan nilai berdasarkan kata-kata yang diucapkannya. Sedangkan jika kamu seorang wanita, kamu dapat berhenti mencari arti tersembunyi di balik kata-kata seorang pria, karena mereka mengatakan hal-hal yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.